Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Saya akan baca buat kita semua. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dari ayat ini kita sudah belajar bahwa Tuhan itu menghajar anak yang dikasihinya. Sama seperti seorang bapak menghajar anaknya supaya anaknya lebih baik. Dan firman Tuhan bilang ganjaran pukulan itu selalu mendatangkan duka cita, gak enak. Tapi itu demi kebaikan kita. Nah, dan firman Tuhan bilang jangan anggap remeh didikan Tuhan. Sama dengan Bapa di sorga, kadang dihajar kita supaya kita bisa, firman Tuhan bilang tadi, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Nah, sabar di masa yang sukar. Seringkali masalah itu ditimbulkan oleh 3 hal. Yang pertama, karena kesalahan kita sendiri. Yang kedua, masalah itu bisa timbul gara-gara percobaan dari iblis. Tapi yang ketiga, ada juga masalah ini ujian dari Tuhan. Nah, jadi coba kita belajar satu-satu dulu. Kalau dari diri sendiri, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi yang pertama, ketika kita punya masalah, coba cek dulu. Jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat salahkan iblis. Iblis kayaknya gak senang dengan usaha kau ini. Jangan terus salahkan. Coba cek dulu diri kita sendiri. Banyak orang, dia gak cek dirinya sendiri. Dia lupa apa yang dia tabur. Ada orang mungkin dia kerja malas-malasan, datang terlambat, kerja pun gak sungguh-sungguh. Sampai satu hari perusahaannya pecat dia. Waktu di PHK dia bilang, gak adil. Kenapa dia dipecat? Pasti karena kesalahannya sendiri.
Orang mungkin kerja rajin, kerja baik, dia malas-malas, kerja pun malas, terlambat lagi. Suka mengeluh lagi, dipecat. Kenapa saya dipecat? Coba cek dulu. Jangan-jangan masalah yang kita hadapi itu gara-gara diri kita sendiri. Kalau ada kamu punya masalah, coba cek. Jangan-jangan itu gara-gara diri kita sendiri. Ada orang gara-garanya dia susah sendiri. Dia pengen sesuatu, tapi uangnya nggak ada, belum cukup. Pengen, bukan perlu. Dia lihat temannya, waduh keren. Dia pengen, uang nggak ada. Dia pengen keren, akhirnya dia pinjam sana sini, kredit sana sini, dan akhirnya setiap bulan udah capek dia. Dari mana nanti kututupi ya? Dari mana nanti kututupi ya? Tidur pun udah nggak tenang. Aduh, bulan ini udah harus bayar. Aduh, gimana ya? Anak sekolah bilang, "Mak, uang sekolah." Nantilah ya, bulan depan bilang sama ibumu ya. Anaknya pun sudah ikut menderita gara-gara perbuatannya sendiri. Makannya pun jangan terlalu banyak makan nakku, sikit-sikit ya. Semua sudah kena pengaruh. Gara-gara apa? Gengsi. Gara-gara siapa? Diri sendiri. Nah, jadi ada masalah yang disebabkan oleh diri sendiri. Tapi yang kedua, ada juga masalah yang disebabkan pencobaan dari iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu selalu keliling-keliling cari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu akan selalu mencari-cari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang serius, yang cinta Tuhan. Dan iblis selalu mau menjatuhkan kita, orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kalau orang yang gak cintanya dia sama Tuhan, gak usah ganggu, sebentar juga udah jatuh itu, kata iblis. Kawan kita itu, biarin. Tapi kalau orang yang cinta sama Tuhan, itu selalu akan dengan berbagai macam cara, iblis mau menjatuhkan orang itu. Saya sering bilang, kadang kekuatan kita bisa jadi kelemahan kita. Kalau misalnya aku jago nyanyi, aku jago khotbah, itu kekuatanku, tapi bisa jadi iblis gunakan itu jadi senjata untuk menjatuhkan aku. Dengan mulutku mungkin aku bisa menyanyi memuji Tuhan, tapi iblis juga bisa gunakan rayu aku untuk menggosip, menghakimi, bersungut-sungut, menjelek-jelekkan. Nah, jadi yang pertama untuk mengatasi masalah yang disebabkan diri sendiri ya bertobat, cari itu apa akarnya. Kalau ada hal-hal yang gak benar dibenarin dalam hidup kita. Tapi yang kedua, kalau masalah itu dari iblis, kita harus belajar sama seperti Yesus, lawan dengan firman. Yesus pernah dicobai iblis. Katanya kau Tuhan, jatuhkan dirimu, pasti ada malaikat yang tolong. Katanya kau Tuhan, jadikan batu itu jadi roti. Apa yang Yesus selalu jawab? Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, jadi kalau iblis mencobai kita, jawab dia dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang firman Tuhan katakan? Makanya selalu baca firman Tuhan, supaya ada modal kita, senjata kita untuk melawan iblis dengan firman Tuhan. Waktu kita sakit penyakit, kita alami sakit penyakit, iblis bilang, mati kau sekali ini, mati kau sekali ini. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Ada masalah kita, udah berat kita rasa, aduh, hari ini selesai kau. Selama ini pun kutunggu-tunggu, hari ini habis kau. Nggak ada yang bisa tolong kau, habis kau. Iblis selalu akan menjatuhkan kita. Lawan dia dengan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, iblis itu kalau udah dilawan dengan firman Tuhan, dia pasti lari. Itu yang dilakukan Yesus, akhirnya Yesus menang. Ya, bilang kiri kanan, lawan dengan firman. Pelan-pelan bilang, makanya baca firman. Yang ketiga, nah ini yang hari ini kita belajar. Ada ujian dari Tuhan.
Ujian itu memang nggak enak. Tapi selalu di akhir ujian ada kenaikan kelas, ada kenaikan pangkat, ada sesuatu yang lebih yang akan kita dapat. Dari ayat kita tadi bahwa jelas Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bukti ujian itu dari Tuhan. Yang pertama, nanti kita akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Kalau ada ujian dari Tuhan, adapun masalah, adapun tantangan, kamu akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Itu bukti yang pertama dari Tuhan. Yang kedua, kalau itu dari Tuhan, kamu selalu akan mengalami keajaiban demi keajaiban dalam setiap pergumulan itu. Saya rindu kita baca Keluaran pasal 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 4. Aku, Tuhan, akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Di sini ada kejanggalan. Satu kali Tuhan ngomong sama Musa, Musa, pergi kau ke Firaun, datangi Firaun, bilang sama dia, aku diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Datang Musa, siap Tuhan katanya. Waktu dia mau menghadap Firaun, justru ini yang terjadi. Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya nggak ngasih Musa sama bangsa Israel keluar. Ada apa ini? Tuhan suruh menghadap Firaun, datang Tuhan, dikeraskannya pula hati Firaun. Mungkin waktu itu Musa berpikir, aku menghadap Firaun karena Firaunlah kuncinya. Kalau dia bilang yes, pasti kami semua aman keluar bangsa Israel. Tapi dengar Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mungkin dalam setiap pergumulan kita pernah punya pikiran, aku akan menghadap seseorang. Aku akan menghadap tulangku, bapak udaku, bengkilaku, bosku, pendetaku. Aduh, pasti di dalam dia ada nanti jawaban atas masalahku ini. Dan ada kalanya Tuhan keraskan hati orang itu sehingga waktu kita menghadap gak ada jalan keluar. Apa maksudnya? Supaya kita jangan pernah berharap kepada siapapun selain kepada Tuhan. Firaun dikeraskan Tuhan hatinya. Gak bisa kata Firaun. Sampai akhirnya dengan 10 tulah akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saudara tahu waktu mereka keluar sampailah mereka di Laut Merah, Laut Tebrau. Tiba-tiba pasukan Firaun kejar-kejar lagi bangsa Israel. Mereka itu udah nggak tahu lagi kemana kita ini. Kesana laut, kesana pasukan yang akan membunuh mereka. Kemana kita? Mungkin kita juga pernah atau sedang mengalami hal yang seperti dialami bangsa Israel. Waktu kita jalan ke sana nggak ada pertolongan. Kita harapkan sama siana nggak ada, sama siana nggak ada. Dari sana musuh yang mengejar. Kita harapkan sama teman kita nggak ada, sama tulang nggak ada, namboru nggak ada. Di sana tukang kredit udah datang, utang mulai, utangmu eda, utangmu. Kita harapkan nggak ada, kita kemana-mana udah nggak ada jalan keluar. Sampai firman Tuhan bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Tapi itu tidak dikunci pertolonganku. Tapi jawab, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bilang kiri kanan, pertolonganku datang daripada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang seperti itu supaya kita belajar berharap kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, nggak tahu lagi mereka sampai akhirnya sungut-sungut. Musa, gimana ini Musa? Dulu pun udah kubilangnya, bagus kita mati di Mesir daripada di sini. Kesana mati, kesini mati kita sekali ini, mati kita sekali ini. Tapi untunglah Musa nggak ikut-ikutan. Mati kita
mati kita. Tapi Musa datang sama Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan. Dia pukul tongkatnya, laut terbelah. Lah surung matendayari, lah surung masuk lagi semua. Ikut lagi semua bangsa Israel yang gak tahu malu itu. Udah Tuhan buat mujizat demi mujizat. Kamu kena pas, mama karau katanya sama Musa. Kamu tadi di mana mati kita? Sampai akhirnya udah mau sampai ujung, dikejar lagi sama musuh. Mati kita, mati ini mati kita katanya. Mati kita hari ini, mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dari Tuhan datangnya pertolonganku. Musa itu belum tahu laut itu bakal tertutup. Tapi dia selalu pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Dia selalu sabar. Dan akhirnya semua bangsa Israel sudah keluar. Masuk lagi tentara Firaun. Tuhan tutup airnya itu. Dan semuanya mereka mati. Makanya di ayat tadi jelas Tuhan bilang, Tuhan keraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Tuhan udah atur skenario, nanti dikejar-kejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku menyatakan kemuliaanku. Nanti biar kau tahu, biar mereka bisa lihat kemuliaanku. Dan supaya semua orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya berharap terus sama Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran sabar dan terus berharap sama Tuhan. Jangan pernah berharap sama apapun, sama siapapun. Berharaplah sama Tuhan. Terlepas dari itu, jangan bersungut-sungut. Kayak bangsa Israel, selalu kerjanya itu bersungut-sungut. Lo bersungut-sungut, mati kita mati. Lo kakak mati ndayari, mati kita mati. Udah dihukum Tuhan, ini. Gak tahu lagi lah aku perjalanannya, terus pasti bersungut-sungut. Bilang kiri kanan, jangan bersungut-sungut. Tanah Kanaan, Mesir, itu kalau ditempuh jalan kaki cukup 40 hari. Kalau sekarang, zaman Yesus pun begitu, 40 hari jalan cukup. Tapi Tuhan putar-putar mereka 40 tahun, karena itu tadi hobi sungut-sungut. Sungut-sungut lalap, ya putar putar 40 tahun. Ya mati kan itu banyak yang mati di dalam perjalanan 40 tahun. Ya timai 40 tahun putar. Bilang kiri kanan jangan bersungut-sungut. Jangan nanti putar-putar aja kerjaan bilang. Jadi begini Bapak Ibu, semakin kita mengerti proses Tuhan, semakin cepat kita tangkap proses Tuhan. Waktu Tuhan misalnya hajar kita, lalu kita oh iya ya, mungkin Tuhan gak senang dengan apa yang kulakukan ini ya. Oh, mungkin Tuhan ajar aku rendah hati ya. Oh iya. Oh, mungkin Tuhan gak senang aku tadi gak jujur ya. Oh, makin cepat kita tangkap apa maksud Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita, makin cepatlah proses itu berlalu. Jadi harus kita cepat belajar. Percayalah apapun yang Tuhan izinkan, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, semua demi kebaikan kita. Ya, bilang kiri kanan, semua demi kebaikan kita. Nah, kita baca Yakobus 5 ayat 7 dan 9 sampai 9. Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Yakobus 5 7 8 9. Karena itu saudara-saudara jemaat Laugende, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini gara cuaca, gara suamiku, gara istri, gara uang masuk, gara semua murah, gara-gara. Jangan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, jadi sabar. Kalaupun sekarang masa-masa yang sukar,
sabar. Pemerintah kita bilang masa resesi, sabar. Kemarin kami Komsel juga, kami sudah mendengar ada beberapa anak Tuhan yang kesulitan, sabar. Kemarin Tuhan izinkan kita hampir 2 tahun lebih di masa Covid. Dulu sebelum Covid senang kali kita kalau di kalender ada 3 hari merah. 3, oh ya. Itu bagi kita libur panjang 3 hari. Ini 2 tahun merah semua. Dan ini masa yang gak gampang. Masalah banyak di mana-mana, tapi firman Tuhan tadi ingatkan, sabar, sabar, sabar. Bilang lagi kiri kanan, sabar kawan. Sabar ini adalah karakter yang Tuhan mau latih dalam hidup kita. Sabar itu adalah buah roh. Ketika kita intim dengan Tuhan, ada buah roh hasilnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi waktu kita intim sama Tuhan, ada buahnya itu sabar. Nah, itu sebabnya hari ini kita perlu belajar sabar. Di saat kita sukar, kita perlu sabar terhadap 3 hal. Yang pertama, sabar terhadap sesama. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan mau kita sabar terhadap orang sesama kita yang mungkin menjengkelkan, yang mungkin menyakiti, yang mungkin banyak kekurangan. Tapi Tuhan bilang, sabarlah kamu, jangan balas dendam. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang-orang yang menjengkelkan, Tuhan taruh di sisi kita supaya kita belajar sabar. Kadang-kadang ada orang-orang yang gak masuk akal, Tuhan tempatkan di sisi kita supaya kita sabar. Kemarin Komsel, ada satu anak Tuhan, dia cerita, aduh doakanlah aku Om supaya aku sabar. Kenapa? Kami beli ladang. Kalau namanya beli ladang kan udah punya kita semua itu. Tapi yang punya ladang bilang, ini masih kopiku ya katanya. Itu pun sabar kami Om. Iya. Mantap gue bilang. Udah sabar. Pas ngutip kopi Om, dipijainya cabai kami Om. Tolong kami Om, sabar. Bagus. Kadang-kadang ada Tuhan izinkan orang-orang model gitu. Udah sabar kita. Bukan karena kita gak berani. Udah gitu Om. Nggak kah bagaimana? Nggak kah hati-hati na lewat ke tengah Zuma kami kata aja. Ada yang senyum-senyum. Mungkin ada pengalamannya mirip-mirip. Tapi memang itulah kehidupan ini. Ada kalanya orang Tuhan taruh orang-orang yang model begitu mengajar kita untuk sabar. Asal jangan kita orang-orang yang menjengkelkan itu. Sabar, kita bilang kitanya orang yang menjengkelkan itu. Kita yang pijai cabai orang itu, udah dibeli tanahnya masih juga kita nggak tahu diri. Yang pertama, sabar terhadap sesama. Yang kedua, kita perlu sabar menantikan waktu Tuhan. Memang kita sedang berada di satu zaman yang semua serba cepat. Nggak kayak dulu lagi. Sekarang semua cepat. Nggak perlu nunggu lagi berjam-jam. Berapa menit selesai. Semua cepat. Tapi seringkali justru karena kita nggak sabar, mau cepat-cepat, buru-buru, kita justru tidak mendapatkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi jangan terlalu buru-buru. Untuk menantikan waktunya Tuhan harus sabar. Sabar menantikan waktu Tuhan. Ada orang naik helikopter, ada 4 orang di atas termasuk pilot. Jadi waktu mereka bawa helikopter ini, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka ada angin
kencang. Jadi helikopter itu udah goyang-goyang gini. Lalu pilot bilang, aduh kita dalam bahaya ini, kita harus terjun semua ke bawah. Tapi Pak, masalahnya parasut terjun payung itu hanya ada 3, kita 4 di dalam. Aduh sorry lah ya, katanya. Diambil pilot itu satu parasutnya, dipakainya terbang dia. Aku kena gua atekin katanya. Tinggal 3 orang di atas dan tinggal 2 parasut. Di atas itu ada bisnismen, ada pendeta, ada anak pramuka. Lalu si bisnismen pun gitu, egois, dia tangkap lagi satu parasutnya, lompat dia ke bawah. Tinggallah 2 orang, pendeta sama si pramuka. Parasut tinggal 1. Lalu pendeta bilang, udahlah nak, nah kau pakai parasut ini, terbang kau ke bawah, jumpa kau sama bapakmu, aku juga akan jumpa sama bapakku di surga. Si anak pramuka itu bilang, enggak pak, duanya kita akan selamat, duanya kita akan terbang. Nah, ini untuk bapak, ini untuk kok 2 lagi parasutnya? Tadi katanya 3. Enggak apa-apa pak. Si bisnismen itu tadi karena buru-buru ranselku yang diambilnya kata. Buru-buru egois dia diambilnya, ransel rupanya ke bawah. Matilah si bisnismen itu. Bilang kiri kanan, enggak usah buru-buru. Sabar menanti waktu Tuhan. Memang untuk mendapatkan berkat Tuhan itu harus sabar. Gak cukup hanya iman dan kesabaran. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi sabar. Ada kalanya kita merasa Tuhan terlalu lama. Jangan begitu, sabar. Ada hal-hal yang mungkin sudah kita harapkan, aduh maunya ku dapat. Tapi kadang-kadang Tuhan bukannya gak mau ngasih, tapi Tuhan ajar kita supaya sabar. Karena sebenarnya bagi Tuhan, proses untuk mendapatkan itu bagi Tuhan lebih penting daripada waktu kita dapat sesuatu itu. Proses kesabaran kita untuk mendapatkan sesuatu itu, proses kita sabar itu, disitulah karakter kita dibentuk. Bagi Tuhan itu lebih penting baginya waktu kita diproses, waktu untuk mendapatkan sesuatu itu. Bagi kita yang mendapat sesuatu itu luar biasa, tapi bagi Tuhan prosesnya itu lebih penting. Jadi bukan masalah cepat lambatnya, tapi ada proses Tuhan dalam hidup kita. Sama kayak ibu-ibu, waktu dia mengandung itu 9 bulan lebih wajib. Gak ada ibu-ibu jalan, aduh berat kali pun 4 bulan ke dokter, udahlah operasi aja dokter katanya. Waktu dia operasi apa yang terjadi? Mati bayinya itu. Karena gak ada ikut proses. Jadi waktu 9 bulan lebih ibu itu jalan pun sepertinya dia gak melihat sesuatu apapun yang terjadi. Tapi sebenarnya sesungguhnya di dalam Tuhan sedang bekerja, menciptakan tangannya, kakinya, kepalanya, uratnya, semua diciptakan Tuhan. Dan 9 bulan lebih proses, ada waktunya bayi itu akan keluar dan lahir. Sama dengan hidup kita. Waktu kita mau mendapatkan sesuatu, sepertinya kadang kita, aduh lama kali Tuhan, apalagi rupanya yang ditunggu Tuhan ya, apalagi. Dan kita gak sadar sebenarnya di dalam proses itu, Tuhan itu sedang menciptakan kita. Mungkin Tuhan mau sedang panjangkan sabar kita. Tuhan mau bereskan supaya kita lebih rendah hati. Supaya nanti kelak dapat itu pun kita bisa menikmatinya. Tuhan bereskan kesombongan, kerendahan hati. Tuhan bereskan keegoisan kita. Itu proses. Dan bagi Tuhan itu lebih penting sebelum kita mendapat sesuatu. Bilang kiri kanan, sabar kawan, Tuhan sedang bekerja, bilang. Siap-siaplah, bilang. Dan berbenahlah, bilang. Waktu kita siap dan berbenah, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti sama dengan hidup kita, semua ada waktunya. Waktu Tuhan lihat kita sudah siap, Tuhan pasti memberi. Yang ketiga, kita perlu sabar dalam kesulitan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar itu artinya tabah, gak gampang putus asa. Kemarin saya baca di Facebook ada satu orang bilang, Tuhan,
cabut sajalah nyawaku. Udah capek kurasa katanya. Langsung ku cabut, ku unfriend. Daripada aku punya teman yang suka putus asa, aku pun nanti jadi ikutan putus asa, aku kenal pun enggak. Berarti kan udah berat kali rasanya masalahnya. Tapi dia enggak sabar, cabut saja nama aku katanya. Bilang kiri kanan, belum waktunya bilang. Jangan nanti kau bilang cabut nyawaku. Tuhan enggak ada Facebooknya. Enggak dibacanya itu. Jadi jangan gampang putus asa. Petani itu dia sabar. Kita rata-rata petani, waktu kita tanam benih, enggaknya waktu kita tanam langsung tidur kita. Udah beres. 2 bulan, 3 bulan tidur. Ya, makan, minum, tidur. Enggak gitu. Waktu kita tanam, terusnya kita bekerja. Kita cangkuli lagi sampingnya. Kalau ada rumput kita cabut, kita pupuki. Itu petani. Dan firman Tuhan tadi bilang petani itu ngerti ada musim semi, di mana semua gugur. Musim gugur, ada musim semi. Mungkin selama ini musim gugur semua pohon-pohon itu udah rontok semua, habis. Tapi ada kalanya mulai lagi mengeluarkan daun yang hijau. Ada lagi burung-burung yang mulai hinggap. Jadi semua ada musimnya. Makanya ada lagu kita, musim akan selalu berganti. Ini yang perlu kita tahu. Kasih Tuhan tetap abadi. Coba kan pikirkan 2 tahun kita kemarin COVID gak kerja. Kalaupun kita kerja udah belum jelas itu semua alur perekonomian. Tapi sampai hari ini masih bisa kita makan. Masih bisa juga kita nabung. Masih bisa tersekolahkan anak kita. Bukankah itu kasih Tuhan yang selalu abadi menyertai kita? Coba kalau kita pikirkan sekarang 1 hari aja pun kita gak kerja, itu rasanya kayaknya kurang kali uang masuk, susah 1 hari saja. Ini 2 tahun bisa kita gak kerja tapi makan, minum disertai Tuhan. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Musim akan selalu berganti, tapi percayalah Tuhan selalu akan menolong kita. Amin. Yakobus 5 ayat 11 tadi, sesungguhnya orang yang berbahagia itu bukan orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, bukan. Tapi sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Lihatlah Ayub, bagi Tuhan model Ayub ini yang keren. Coba ya bayangkan kalau Ayub ini jemaat ada di sini. Maju dia ke depan, bersaksi dia. Doakan aku saudara-saudara. 10 anakku meninggal semalam. Bisnisku pun habis semua. Nanti kami di rumah lai dah entah ku jalan desklenda. Tadi kena aku. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kita orang rohani pun mungkin berpikir, kena kutuk ini. Mungkin ada salahnya. Entah naik, ercibal ngiyah makana banci bayang. Ya, kan gitu ya. Ini 10 anak mati, enggak 1. Kalau 1 aja, 2 saja anaknya mati, gua ngekai. Ini 10-nya sekali mati. Rumahnya sekali hancur, tanamannya sekali mati, budak-budaknya habis, istrinya pun tadi kan bisa jadi, dan mungkin itu yang dialami Ayub. Dan teman-temannya bilang, jangan-jangan kamu kena kutuk, jangan-jangan kamu pernah salah, dihakimi. Tapi apa kata Daud? Ayub 23 ayat 10. Dia bilang begini, karena ia tahu, dia udah ngalami masalah. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub bilang, kalaupun habis semua, aku tahu siapa Tuhanku. Aku tahu siapa yang uji aku. Kalaupun Tuhan uji aku hari ini, 10 anakku mati, hartaku, bisnisku hancur, istriku tinggalkan aku. Aku tahu siapa Bapakku yang menguji aku. Kalaupun Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas.
Kita itu kadang sama seperti teh celup, Bapak Ibu. Teh celup itu keistimewaannya baru terasa ketika disiram air panas. Kalau kamu bawanya teh celup gini-gini, nggak kamu taruh air panas, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya. Tapi ketika masuk dan disiram air panas, taruh gulanya, minum, aduh, nikmat sekali. Pertanyaannya, mau disiram air panas? Ini bukan kusiram kamu pakai air panas, tapi dalam prinsipnya maukah kita disiram air panas? Ini manusia itu Tuhan kadang-kadang mau bentuk karakternya, mau bentuk pribadinya. Tuhan kadang-kadang mau bentuk iman kita supaya lebih kuat lagi di dalam Tuhan, tapi lewat air panas. Air panasnya itu kadang ditolak, kadang diejek orang, kadang difitnah, kadang ditekan, kadang krisis moneter, resesi. Kadang Tuhan izinkan sama seperti Ayub kita harus kehilangan. Kadang Tuhan izinkan kita sakit. Kadang Tuhan izinkan Tuhan disiplin kita. Dan lain-lain. Banyak air panas yang kadang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Itu prosesnya. Tapi itu akan menghasilkan sesuatu tergantung respon kita. Kalau sama seperti Ayub, waktu dia mengalami proses air panas, dia kehilangan, difitnah, ditekan, dijelekkan, digosipin, kena kutuk. Tapi dia punya respon yang benar. Akhirnya dia bertumbuh. Ada orang yang kena air panas, dia stuck, biasa-biasa saja. Tapi ada orang kena air panas, murtad. Apa aja gini? Udah setia aku ikut Tuhan, udah melayani Tuhan, udah ikut komsel, mati pula anakku, nggak lagi aku ke gereja. Murtad. Ada yang seperti itu. Nah, jadi semua tergantung kita. Ayub diuji, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Hasilnya dapat 2 kali lipat. Yusuf juga diuji Tuhan. Dari sumur, penjara, difitnah. Udah dilupakan. Akhirnya jadi Perdana Menteri. Karena dia responnya benar. Daniel juga 10 kali dia lebih cerdas. Padahal dia juga harus ikut proses. Daniel ini betul-betul dia harus berhadapan dengan singa. Itu prosesnya. Tapi hasilnya selalu indah. Nah, jadi ingat selalu ini, Roma 8:28. Allah turut bekerja. Kalau ada masalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Makanya kasihi Tuhan. Maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Amin. So, what we have to do. Wah, kita bahasa Inggris sekali. Artinya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tekun. Yang kedua, positive thinking, berpikir positif. Tuhan baik. Tuhan pasti mau sediakan yang terbaik. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan Firaun. Sekalipun kita tahu Firaun itulah kunci semua bisa menolong hidup kita. Tapi jangan pernah andalkan Firaun. Andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Dan berikut, tetap antusias. Banyak pun masalah tetap antusias. Saya bangga juga kemarin komsel-komsel ada jemaat-jemaat yang cerita, susah kami sekarang ngerasa. Tanam ini nggak berhasil, udah uang pupuk banyak, modal pun nggak kembali. Dia cerita banyak hal, tapi dia bilang, aku percaya Tuhan pasti akan menolong kami nanti. Antusias, ya. Jadi ini kunci supaya kita tetap sabar. Ayub bilang kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Kenapa emas itu bisa murni? Dia mengalami proses pembakaran. Emas itu titik leburnya bukan 100 derajat. Air mendidihnya 100 derajat. Tapi kalau emas waktu dia dibakar itu hampir sampai mencapai 1064 derajat Celcius.
Bayangkan 1064 derajat Celcius api itu dipanaskan untuk membakar emas itu, sehingga emas itu akhirnya dibakar, kotoran-kotoran mulai keluar, logam-logam yang lain yang bukan emas mulai terpisah, sampai akhirnya ditemukan ada logam mulia namanya emas. Tapi selalu lewat api, proses sampai akhirnya dia bisa menjadi satu barang yang berharga. Bilang kiri kanan, siap dibakar? Harus, kalau kita mau ikut Tuhan, mau mengiring Tuhan seumur hidup kita, banyak yang harus dibuang kotoran-kotoran. Tuhan mau tempatkan kita di satu tempat yang mulia. Dan untuk satu barang yang harus ditaruh di tempat yang mulia, itu gak bisa kotor-kotor, gak bisa sompel-sompel, gak bisa campuran logam, perak, emas, gak boleh, harus murni. Itu sebabnya Tuhan mau proses hidup kita pribadi lepas pribadi. Sama seperti kayu ini. Kalau kayu seperti ini mungkin gak begitu mahal, tapi ketika kayu ini dipahat, diukir jadi satu ukiran yang indah, akhirnya bisa ditaruh di hotel, di istana presiden, di satu-satu tempat yang indah. Kenapa? Karena mau dipahat. Hidup kita juga sama seperti patung ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dipahat, kita disakiti, kita difitnah. Itu dipahat itu. Kalau kita bisa teriak, ada bagian tubuh kita yang terkupas itu, aduh sakit. Ego kita kadang-kadang direndahkan. Kita ini orang yang penting, tapi kadang-kadang sengaja diizinkan Tuhan supaya kita dipandang rendah, supaya kita belajar rendah hati. Itu sakit. Tapi waktu kita mau belajar, iya Tuhan, cepat kita belajar, itu cepat prosesnya. Dan akhirnya kita akan menjadi satu barang yang mulia. Dan percayalah, barang yang mulia akan berada di tempat yang mulia. Tetaplah bertekun. Bapak ini ngorek-ngorek, capek dia. Bapak ini udah capek dia ngorek, ngomeh katanya. Gak tekun dia, gak sabar dia. Padahal sedikit lagi dia sudah ketemu berlian-berlian. Kamu gak pernah tahu bagaimana dekatnya berkat itu. Itu sebabnya jangan pernah menyerah kepada semua mimpi-mimpimu. Apa yang kita idam-idamkan, jangan pernah menyerah. Asal itu kita tahu daripada Tuhan, aku gak akan menyerah. Aku akan tetap setia, aku akan tetap sabar. Jadi 3 hal hari ini kita belajar. Sabarlah terhadap sesama, orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, sabar menanti waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalaupun belum sekarang, sabar saja, tekun, ikuti proses Tuhan. Tuhan aku mau belajar apa? Itu yang terpenting bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kalaupun susah, sabar. Terus gali. Sikit lagi. Bilang kiri kanan, sikit lagi. Sabar.